Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, rumah milik seorang nenek di Kecamatan Genteng Banyuwangi ludes terbakar. Beruntung warga berhasil mengevakuasi sang nenek yang tinggal sendirian di rumahnya dari kepungan kobaran api. Api berkobar membakar rumah milik nenek Jumayah berusia 80 tahun di desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng Banyuwangi pada Rabu siang. Kebakaran membuat warga sekitar panik lantaran lokasi rumah yang terbakar berada di tengah permukiman padat penduduk. Warga yang mengetahui kebakaran langsung berupaya mengeluarkan nenek Jumayah yang tinggal sendirian di rumahnya. Beruntung sang nenek berhasil dievakuasi oleh warga dari kepungan kobaran api. Warga lalu berupaya memadamkan api secara mandiri dengan air sumur namun tidak membuahkan hasil sehingga langsung menghubungi petugas damkar Banyuwangi. Dalam waktu kurang dari 1 jam akhirnya tim damkar berhasil menjinakkan api. Namun sejumlah perabotan rumah dan surat dokumen penting terlanjur hangus. Kalau yang terbakar seisi rumah itu kasur dan lemari, Mas. Juga ada kursi dan meja. Kemudian adakah korban luka bakar atau seperti apa? Untuk korban alhamdulillah tidak ada, Mas. Api diduga berasal dari kompor di ruang dapur yang tidak dimatikan karena nenek Jumayah mengaku tertidur saat menunggu menghangatkan masakan sayuran. Ceritanya masak ketiduran, jadi langsung kompornya meluap nyamber rumahnya. Insya Allah nanti setelah ini Pak RT atau lingkungan saya suruh bersih-bersih, segera saya perbaiki. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, hujan deras disertai angin kencang yang menerjang Desa Segoro, Tambak Sidoarjo membuat bangunan sekolah dasar ambruk. Akibatnya proses belajar sementara dipindahkan ke perpustakaan. Salah satu bangunan di Sekolah Dasar Negeri Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, ambruk akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka karena angin kencang dan hujan deras terjadi pada sore hari ketika siswa sudah pulang. Atap bangunan roboh dan hanya menyisakan puing-puing. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak sekolah juga mengosongkan sementara 2 ruangan kelas di sebelahnya karena rawan ambruk. Akibat bangunan sekolah rusak, proses belajar siswa kelas 5 sekolah dasar sementara dipindahkan ke perpustakaan. Bisa dijelaskan Pak tentang bangunan kelas yang roboh ini benar kena terjangan angin kencang Pak ya? Ya, benar. Pak, untuk saat ini proses pembelajaran itu dialihkan atau dibuat sesi? Kami sementara tidak sesi dulu. Ada 1 ruang kelas yang kami gabung karena jumlah siswa sedikit. Gitu. Untuk proses belajar mengajar ini keganggu nggak sih Pak? Alhamdulillah tidak, jalan dengan kondusif, lancar. Pihak sekolah telah melaporkan peristiwa ambruknya bangunan ruang kelas ke BPBD dan Dinas Pendidikan Sidoarjo. 3 bangunan kelas berderet tersebut rencananya akan direnovasi total menggunakan anggaran tahun 2025. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, sebanyak 10 pelaku pengedar narkotika jaringan internasional diringkus Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur. Dari para tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti antara lain 10 kg lebih sabu-sabu dan lebih dari 3.000 pil ekstasi. Sebanyak 10 kurir narkotika ini merupakan hasil pengungkapan dari 4 kasus berbeda yang diungkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Petugas meringkus tersangka di Malang, Kalimantan Barat, Sidoarjo, dan Gresik. Para tersangka ini diantaranya merupakan jaringan peredaran narkoba dari Malaysia. Dari 10 tersangka itu petugas menyita barang bukti lebih dari 10 kg sabu-sabu dan 3.702 butir pil ekstasi.
Kepala BNNP Jatim Brigjen Polisi Awang Joko Rumitro berkomitmen memberantas peredaran narkoba di Jawa Timur. Hal itu sesuai komitmen semua pihak atas perintah Presiden. Terkait dengan komitmen, bahkan dari awal saya masuk bulan Agustus itu saya langsung berkoordinasi dengan Dirnarkoba. Jadi sebelum ada perintah Presiden, kita sudah berkomitmen. Mungkin bisa lihat di Instagram, jadi kita komitmen, apalagi sekarang ada perintah Presiden, kita akan menggarap agar Jatim menjadi bersinar, bersih narkoba. Terutama yang menjadi perhatian adalah di, mohon maaf, Madura. Jadi Madura ini sangat meresahkan. Jadi kata Bapak Kepala BNN RI menyampaikan bahwa Madura sedang tidak baik-baik saja. BNNP Jawa Timur kemudian memusnahkan barang bukti 10.779 gram dan 3.702 butir pil ekstasi dengan mesin inseminator di halaman kantor BNNP Jawa Timur. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Usai diguyur hujan, muncul lubang berdiameter besar di Sungai Tenggong Blitar. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.